Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ada 14 orang ya di Zoom. Kalau di ini sudah ada berapa orang nih? Jadi kita pakai IG juga. IG-nya yang Peti Bahagia. Kalau Teh Patra belum bisa ya? IG-nya. Ya, nggak apa-apa. Patra sudah masuk ya Teh? Saya cek dulu. Oh, sudah ada. Alhamdulillah. Bibi ada di situ? Bibi masih lawan nggak? Iya. Bing ada di situ, Bing? Ada tuh. Nah, mau tilawah ya, Bing? Ya, mau tilawah, Bing. Kalian sini lagi murojaah. Oh iya, ya udah sekalian murojaah ya. Kita buka saja. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Kita baca basmalah sebagai pembukaan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita berdoa belajar ya. Robbi zidni ilman warzuqni fahman. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita berjumpa kembali dalam Taklim Gentara bersama Teh Patra, dan Teh Patranya lagi di mana ya? Nantilah Teh Patra bakal cerita. Bersama kita ada Bibing yang mau tilawah ya, Bing. Surat apa, Bing? Surat Al-Mursalat aja. Ya, Bing. Oh iya, Bing, kameranya dibuka, Bing. Lagi di rumah, Mas Feti. Iya dong, kan kangen sama Bibing. Bibingnya nggak ada. Agus kok mirip. Mirip ya, copy paste. Bisa, Bing, membuka wajahnya? Dimulai aja ya. Ya. Bibingnya nggak kelihatan. Di video. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mursalati 'urfa فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الرسل عقتت لأي يوم أجلت ليوم وإلى الجبال نسفت وإذا الرسل عقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار متين إذا قرار مكنون فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا ويل يومئذ للمكذبين انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب
لهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إن المتقين في إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون. Sadaqallahul barakallahu fi. Jazakallah khairan katsira ya, Bing. Ya. Itu bersama kita tadi Bibing sudah mau murojaah dengannya. Dan pada kesempatan kali ini bersama Taklim Gentara kita akan belajar berbagai metode menghafal Al-Quran untuk anak. Sebetulnya sih ketika kita belajar untuk anak, kalau saya sendiri mah buat saya juga. Jadi mudah-mudahan kita bukan hanya sekedar membahas sebatas pengetahuan, tapi bagaimana mengaplikasikannya dalam kehidupan. Itu terutama. Ketika kita menginginkan mahkota di surga dari anak kita, lah kita sendiri ngasih hingga ke orang tua kita ya. Seperti itu. Tanpa berpanjang lebar, Teh Patra sudah bersama kita. Boleh Teh Patra? Kita lanjut. Kita lagi siap-siap Teh. Sambil Teh Patra menyiapkan diri, taklim Gentara ini dilaksanakan setiap 2 pekan sekali dan kita meresmikannya memang hari Selasa ya, Selasa siang. Sesudah kita mencari-cari hari yang memang 7 hari itu terasa kurang seolah-olah. Sebetulnya Teh Patranya ya yang sibuk ya Teh ya. Jadi kita mah ngikut aja Teh Patra insya Allah. Jadi rutinnya insya Allah setiap Selasa pukul 13.30 dan untuk sekarang spesial di hari Rabu. Adapun Gentara itu sendiri sebuah komunitas dan di dalamnya bisa berbagai macam kita lakukan untuk bergabung di sana. Selain taklim seperti ini, kita juga ada taman bacaan, rumah Gentara. Jadi kalau teman-teman yang mau membuat taman baca bisa ya, siap menerima buku wakaf dan amanah terhadap bukunya. Gitu seperti itu. Karena ada 23 provinsi yang belum ada rumah Gentaranya. Seperti itu. Gimana Teh Patra? Itu bentar sih Dede lagi pakai baju. Oh iya, sok-sok mangga-mangga. Ya. Sambil kita ngobrol-ngobrol ya. Nah, jadi insya Allah tanggal 20 besok juga kita mengadakan webinar. Webinarnya itu bagaimana sih mengelola atau memanage perpustakaan. Kan nggak harus selalu perpustakaan tuh yang bukunya banyak gitu ya, selemari-lemarinya penuh gitu, nggak harus seperti itu. Jadi bisa dengan cara tumpukan-tumpukan kardus gitu ya. Kalau beli buku Sigma kan kardusnya juga bagus-bagus, itu bisa dijadikan lemari-lemari. Nah, kita gimana nih cara memanagenya, menyusunnya, apakah itu untuk perpustakaan sendiri atau juga nanti ke depannya bermanfaat untuk masyarakat. Itu sih. Udah ini Dek Isan? Oh, Dek Isan kan? Udah. Dek Isan kok nggak muncul, Dek? Masih pakai baju dia. Biarin. Iya. Boleh Teh Patra? Nanti file ngobrol-ngobrol.
Alhamdulillah, jazakillah khairan katsira Teh Feti. Kita jadi gantian tempat ini Teh Feti. Si Bibing. Ah gitu. Kayak di rumah gitu dia. Kaget. Kayak ini ya, Nabi Sulaiman teh geningan siapa? Bilqisnya, Ratu Bilqis. Ada di situ. Gitu nggak, Bing? Ya udah, alhamdulillahirabbil alamin, masyaallah, tabarakallah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min Isan. sayyi'ati a'malina. Fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. La ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabihi wasallim. Alhamdulillah. Sekali lagi mohon maaf ya Teh Feti dan teman-teman semua karena ini memang jadwalnya betul-betul sulit untuk diprediksi. Masya Allah. Tapi ya mudah-mudahan masih bisa dipertemukan ya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan perbincangan kita walaupun mungkin hanya sebentar, sederhana ya, mudah-mudahan memberikan tambahan pahala ya, karena memang kalau kita lihat dari materinya ini menghafalkan Al-Quran. Jadi Waalaikumsalam. Kalau kita semua yang berkumpul di sini adalah orang-orang yang bersemangat untuk menghafalkan Al-Quran. Seperti yang tadi Teh Feti bilang ya, mungkin untuk diri kita sendiri, juga untuk anak-anak kita atau juga untuk keluarga-keluarga kita yang lain ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita semua rizki sekeluarga kita bisa menjadi penghafal Al-Quran, sehingga Al-Quran itu bisa memberikan kepada kita syafaat ya di akhirat nanti insya Allah, dan kita sama-sama bisa berkumpul di jannahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala di tempat yang terbaik bersama para nabi dan rasul insya Allah. Bicara tentang menghafalkan Al-Quran ya, memang tidak ada satu kewajiban bagi kita sebagai umat Islam untuk hafal Al-Quran 20 juz ya. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan Al-Quran untuk kita pelajari ya, untuk kita baca, untuk kita hafalkan, untuk kita amalkan ya, untuk kita ajarkan juga kepada orang lain dengan memberikan janji ya, berupa pahala yang luar biasa ya, pahala yang berlipat-lipat, pahala yang sulit sekali dicapai oleh orang-orang yang tidak berinteraksi dengan Al-Quran. Bahkan Rasulullah pernah bersabda ya, bahwa pahala membaca Al-Quran itu dari setiap huruf ya, dari setiap huruf yang kita baca. Dan alif lam mim itu bukan satu huruf ya, melainkan alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim itu satu huruf. Jadi kalau kita bisa melaksanakan odoj ya, one day one juz, insyaallah pahala yang akan kita dapatkan dari membaca satu juz Al-Quran setiap hari itu jumlahnya sangat banyak sekali gitu ya, sampai ribuan, karena satu juz Al-Quran itu terdiri dari ribuan huruf tentunya ya. Dan semakin kita membaca Al-Quran, semakin kita banyak membaca Al-Quran, semakin banyak pula pahala yang kita dapatkan. Kalau mungkin satu juz itu hanya ribuan huruf, kita ingin membaca Al-Quran itu sampai bisa berjuz-juz sepanjang hari gitu ya, supaya pahala kita sampai ratusan ribu, sampai jutaan. Tapi memang membaca Al-Quran ini lebih sulit kalau kita tidak lancar ya, tidak lancar membaca Al-Quran atau tilawahnya gitu ya. Lebih mudah kalau kita menguasai tahsin tilawahnya, dan jauh lebih mudah lagi kalau kita sudah menghafalkannya gitu. Makanya kayak Bibing, alhamdulillah ya, dia sudah hafal tuh 5 juz. Jadi kalau dia lagi tilawah dia tilawahnya Bibing ini baru setengah juz ya sehari ya, setengah juz 10 halaman per hari, selain dari murojaah dan hafalannya. Jadi tilawah yang dari Al-Baqarah sampai Anasnya itu hanya setengah juz aja sehari. Tapi nanti kalau udah deket-deket juz 25 gitu ya, udah mulai masuk surat Al-Fusilat, Asyura gitu ya, sampai ke belakang dia tuh bisa ngebut gitu. Bahkan satu hari itu bisa 1 juz, bisa 2 juz, bahkan kadang-kadang bisa 3 juz. Pernah juga sampai 5 juz. Kenapa? Karena sudah hafal gitu. Jadi di ayat-ayat yang awal, karena dia juga masih berlatih untuk bisa membaca Al-Quran dengan rutin ya, jadi hanya setengah juz aja per hari, hanya 10 hari. Tapi di ayat-ayat
itu bisa jauh lebih banyak gitu ya, sehingga kita bisa yang insya Allah kita dapatkan kalau kita sudah menghafalkan Al-Quran itu kemungkinan untuk bisa membaca lebih banyak juga akan semakin mudah ya untuk kita gitu. Makanya kita perbanyak ya hafalan Al-Quran insya Allah. Dan jangan takut ya menghafalkan Al-Quran ya. Kalau guru saya selalu bilang bahwa setiap orang itu pasti akan bisa menyelesaikan setoran hafalan Al-Qurannya. Jadi bukan hafal ya, tapi menyelesaikan setoran hafalan Al-Quran. Ya nggak apa-apa ya, pokoknya pernah menghafal ya, pernah menghafalkan ayat-ayat Al-Quran. Jadi kadang-kadang yang membuat kita takut itu adalah kekhawatiran karena kita tuh sudah mencoba untuk menghafal tapi nggak hafal-hafal gitu ya. Jangankan surat Al-Baqarah ya, juz 30 aja banyak nih ibu-ibu nih yang ngerasa saya tuh udah ngapalin An-Naba bareng sama anak saya udah hafalin An-Nazi'at bareng sama anak saya udah lancar, udah masuk ke tabarok ya, kok ibunya nggak selesai-selesai gitu ya, sehingga si ibu akhirnya patah arang ya, patah semangat, anaknya udah selesai 5 juz ya, ibunya masih di situ-situ aja gitu ya. Itu tadi karena kita terbebani dengan rasa harus hafal ya. Padahal mungkin untuk kita sebagai pemula ya, yang penting itu kita pernah menghafalkan dulu gitu. Sampai guru saya bilang hafal Al-Quran itu rizki gitu. Jadi kita sama-sama menghafal, ada yang hafal, ada yang tidak. Itu rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Ada juga orang yang merasa khawatir katanya kalau kita sudah menghafalkan Al-Quran terus kemudian hafalan kita itu hilang atau lupa gitu ya, itu adalah indikasi bahwa kita banyak dosa gitu ya. Sehingga takut menghafalkan Al-Quran. Daripada menghafalkan Al-Quran, terus nanti lupa gitu ya. Akhirnya kita banyak dosa, udah aja nggak ngafalin sama sekali gitu ya kan. Jadi kalau nggak ngafalin nggak berdosa gitu kan. Apa Bing? Kalau nggak ngafalin nggak lupa gitu kan, ternyata nggak berdosa. Nah ini juga termasuk salah satu logical fallacy. Bukan itu gitu ya maksudnya. Bukan bukan itu yang kita maknai dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah tentang orang yang nisyanul Quran atau melupakan Al-Quran itu bukan seperti itu gitu ya. Hmm, istilahnya mah antum salah ambil ibroh gitu ya. Antum salah ambil ibroh, bukan begitu. Pertama ya, kalau misalnya ternyata kita sudah mencoba untuk menghafalkan Al-Quran dan ternyata nggak hafal-hafal, sebetulnya itu adalah rizki juga dari Allah Subhanahu Wa Taala, sebuah tazkirah buat kita. Mungkin emang iya kita banyak dosa gitu kan. Dengan kita diingatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, seharusnya kita evaluasi diri, kita mengintrospeksi diri. Mungkin iya dosa-dosa itu harus kita kurangi. Jadi yang dikurangin itu dosanya, bukan hafalan Al-Qur'annya. Jadi hafalan Al-Qurannya jangan dikurangi karena takut dosa, tapi dosanya yang dikurangi gitu ya. Jadi ketika kita nggak hafal-hafal, kita beristighfar ya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, kok ini susah banget, dosa apa yang sudah saya lakukan? Langsung beristighfar, langsung kita mengevaluasi diri. Jadi seperti itu. Kemudian kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, saya sudah mencoba untuk menghafalkan Al-Quran. Saya mohon rezeki supaya saya bisa hafal Al-Quran ini. Jadi sesudah menghafalkan kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita bisa hafal gitu ya. Walaupun nanti juga hafalan kita itu beda-beda gitu ya. Ada yang hafalannya tuh kuat banget gitu. Ada yang enggak gitu. Dan itu adalah satu hal yang wajar ya. Karena kalau semua orang hafalannya kuat banget, semua orang bakal jadi imam masjid ya, bakal jadi imam Masjidil Haram malah gitu. Nah, bahkan kita lihat yang namanya salah atau lupa itulah sesuatu hal yang manusiawi ya. Jadi kalau imam sholat di masjid kadang-kadang lupa juga itu suatu hal yang manusiawi, apalagi kita gitu ya. Jadi jangan khawatir dengan apa namanya, dengan ketakutan kita gitu ya dalam menghafalkan Al-Quran gitu. Sampai kemarin ini ada bapak-bapak ya, ada bapak-bapak. Jadi saya ingat ya, saya didatangi seorang hafizah gitu ya, terus dia bilang gini, Teh Patra, ayo kita bikin program hafalan Al-Quran untuk bapak-bapak gitu ya. Jadi kenapa buat bapak-bapak? Karena kita targetnya bapak-bapak ini pede untuk menjadi imam sholat di bulan Ramadan. Minimal kalau misalnya terawih di rumah itu bapak-bapak ini pede untuk menjadi imam sholat di Qiyamul Lailnya gitu ya.
Karena ada bapak-bapak yang rajin ke masjid taraweh sebetulnya bukan karena rajin-rajin banget, tapi karena takut disuruh jadi imam di rumah gitu ya. Padahal sebetulnya eh, apa namanya, ya menghafalkan Al-Quran tidak semenyeramkan itu gitu. Jadi kita ingin membuat sebuah program juga nih ya nanti untuk bapak-bapak, mudah-mudahan kita bisa mengaksesnya karena sebentar lagi nggak kerasa udah mau Ramadan lagi ya Teh Feti ya. Karena udah November, ternyata Ramadan itu akhir Maret ya, Masya Allah, tinggal 4 bulan lagi. Tapi insya Allah 4 bulan itu worth it banget untuk kita manfaatkan. Kita bisa menghafalkan beberapa surat kojo ya, macam surat ayat-ayat kursi gitu ya, ayat kursi, terus surat Al-Hasyr ayat terakhir ya, Allahu la ilaha illa gitu ya. Terus ada surat-surat yang sering dibaca gitu kayak Al-Baqarah ayat-ayat terakhir atau ayat-ayat pertama, Al-Kahfi ayat-ayat pertama gitu ya. Itu kan surat-surat yang bisa memberikan kesan bahwa kita punya banyak hafalan. Namun sih niatnya itu ikhlas ya. Tapi ini suatu hal yang bisa dipelajari insya Allah gitu ya, bisa memotivasi kita juga untuk lebih mencintai Al-Quran ya insya Allah. Nah, ini ya, jadi jangan takut ya dengan kita menghafalkan Al-Quran, jangan merasa fobia menghafalkan Al-Quran, takut dianggap kita nanti bermaksiat atau melalaikan Al-Quran ketika kita sudah mencoba menghafalkan dan ternyata nggak hafal-hafal gitu ya. Karena memang untuk bisa sampai hafal Al-Quran mutkin itu butuh waktu gitu. Dan bisa jadi memang tidak semua kita itu diberikan luangan waktu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa memutkinkan hafalan Al-Qur'annya. Makanya saya juga mumpung si Bibing ini masih SD nih ya, belum banyak pikiran, belum harus ngasih makan anak istrinya gitu kan, belum harus kerja, belum harus ngurusin TA. Ya sekarang lah waktunya dia mencoba untuk memutkinkan minimal beberapa juz dari Al-Qur'an gitu. Kenapa gitu? Karena Al-Qur'an itu pada intinya ya Al-Quran itu sebetulnya hanya terdiri dari kosakata yang sedikit saja gitu. Jadi hanya sekitar 3.000-an kosakata gitu. Jadi kalau kita bisa menghafalkan Al-Quran itu beberapa juz, secara teori untuk menghafalkan juz-juz yang lainnya itu kan jauh lebih mudah gitu, karena isinya itu banyak pengulangan ya, banyak tema-tema juga yang sudah dihafalkan. Misalnya kayak kita ngafalin juz 30 gitu ya, kemudian kita menghafalkan juz 29, terus kita ngafalin juz 28, nanti di juz 27 ya, juz 26 gitu ya, itu beberapa ayat itu sering kita ulang-ulang kembali gitu. Kalau kayak Bibi ngafalin itu dia suka bilang, "Ye, aku dapat bonus" gitu ya. Kalau ada satu ayat yang dia udah familiar atau dia udah langsung hafal tanpa dia harus ngafalin, kayak misalnya jannatin tajri min tahtil anhar gitu ya, itu dia udah seneng banget, satu baris nih bonusnya gitu ya, lumayan gitu kan. Nah, jadi kalau kita bisa nih meluangkan waktu untuk menghafalkan beberapa halaman dari Al-Quran, kemudian nanti naik jadi beberapa juz, insya Allah untuk menghafalkan sisanya ya, itu akan jauh lebih mudah, jauh lebih cepat juga gitu. Cuman emang di awal kita mesti berjuang dulu, membiasakan lidah kita, membiasakan mata kita, membiasakan otak kita supaya kita terbiasa gitu, dan menjadikan agenda menghafalkan Al-Quran itu sebagai suatu kebutuhan harian gitu, sebagai sebuah kebutuhan harian yang kita ngerasa kayaknya nggak enak deh kalau belum ngafalin Al-Quran, kayaknya nggak enak deh kalau belum tilawah. Kayak orang kalau belum makan kan ngerasa nggak enak ya, kayaknya nggak enak deh kalau belum makan gitu ya. Atau orang kebiasaan ngebahso tiap minggu, kayaknya kalau belum seminggu belum ngebahso tuh kayaknya nggak enak. Atau kayak Deisan setiap hari Jumat itu harus makan Indomie gitu ya, kayaknya nggak enak kalau hari Jumat itu nggak masak mie instan gitu kan. Jadi rasa kita untuk menghafalkan Al-Quran itu harus membuat kita tuh sampai merasa nyaman ya dengan hafalan Al-Quran itu, dan merasa ada yang kurang kalau kita itu nggak ngafalin Quran gitu ya. Bahkan kayak kemarin ya, kita perjalanan dari siang sampai tengah malam tuh ya, dari Bandung ke Jogja itu, saya sempat nanya kan sama Bibing, gimana Bing, hari ini kamu mau setoran nggak gitu ya. Dia tuh kayak males-malesan gitu ya di mobil gitu, tapi dia baca gitu ya, dia murojaah gitu kan. Murojaahnya tuh lama banget, karena sambil males-malesan, sambil ngantuk-ngantuk, sambil geloyang sana geloyang sini. Saya bilang, ya udah gimana, mau libur dulu, tapi terus aja dia baca gitu ya, berjam-jam itu satu juz baru selesai dia murojaah itu, karena sambil ngobrol sambil segala macem. Tapi ya dia ngerasa nggak nyaman kalau bener-bener harus
libur sama sekali gitu ya, harus bilang maaf Syekh hari ini saya libur, karena nggak enak aja gitu, nggak biasa aja gitu kan. Hanya karena hari ini gilirannya murojaah juz 29, pas barusan ditawarin sama Teh Feti, dia langsung ya iya aja, orang dia lagi murojaah kok gitu ya. Walaupun akhirnya ada yang lupa-lupa, ya itu suatu hal yang wajar. Bahkan Bibing aja yang mengulang hafalannya setiap pekan aja ya masih sering lupa-lupa seperti itu gitu ya. Jadi kalau dia jadi imam sholat masih sering lupa-lupa ya nggak apa-apa, diulang aja terus. Nah ini ya, jadi insya Allah kita jangan khawatir ya. Dan Allah sudah menjamin ya di Quran surat Al-Qamar ya, walaqad walaqad yasarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir gitu. Jadi kata Allah, dan sungguh telah kami mudahkan Al-Qur'an ini ya sebagai zikir ya, sebagai zikir bagi kita gitu ya. Jadi kita harus yakin bahwa Al-Quran ini memang sudah diciptakan mudah. Makanya menghafalkan Al-Quran itu bukan cuma orang-orang yang sedang berada di puncak kekuatan hafalannya gitu ya, yang sudah lanjut usia 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun menghafalkan Al-Quran juga banyak yang alhamdulillah berhasil hafal ya. Anak-anak yang usianya balita pun juga ada yang bisa hafal gitu. Bahkan De Ihsan aja juga dia ngikutin Bibing aja ngedengerin ya, alhamdulillah. Hari ini dia masuk ke surat terakhir di juz amma gitu. Jadi yang dia hafalkan terakhir ini adalah surat Al-Infitor. Dan dia senang banget karena ternyata surat Al-Infitor itu mirip sama surat At-Takwir yang baru selesai dia hafalkan. Jadi dia juga ngerasa banyak bonus di situ gitu ya. Ini surat Al-Infitor mah mirip-mirip ya sama At-Takwir, nanti ya juga mirip-mirip sama Al-Mutaffifin gitu. Jadi banyak bonusnya di situ gitu ya. Itu alhamdulillah ya. Jadi bisa ternyata gitu. Kalau tadinya saya rada-rada bukan khawatir ya, tapi nggak terlalu serius ya menanggapi De Ihsan yang ingin menghafalkan Al-Quran. Saya cuma ngasih berapa ayat sehari gitu ya, berapa ayat, tapi ternyata ya alhamdulillah. Metodenya seperti apa, nah ini akan kita bahas bersama gitu ya. Dan metode ini tadi seperti Teh Feti bilang, nggak cuma bisa kita terapkan di anak-anak kita, tapi juga bisa kita manfaatkan untuk kitanya sendiri gitu ya, menghafalkan Al-Quran. Nanti kita bisa cari metode apa yang paling nyaman buat kita dalam menghafalkan Al-Quran ya. Kalau di Beranda Quran ya, kita punya beberapa orang murid ya dalam satu kelas, dan kita juga tahu bahwa di antara mereka itu punya kesempatan dan punya metode yang berbeda-beda ya dalam menghafalkan Al-Quran gitu ya. Tergantung juga dengan tipe pembelajaran si anak gitu. Ada anak yang dia itu bisa menghafalkan Al-Quran dengan mendengarkan ya, dengan talaki gitu ya. Nah ini kayak Afra dulu itu, dia itu sukanya pakai metode talaki gitu. Makanya dulu ketika dia menghafalkan 5 juz kalau nggak salah ya, ketika dia menghafalkan 5 juz itu saya kasih hadiah tab ya, karena dia butuh audio gitu ya, dia butuh aplikasi yang bisa dia dengarkan berulang-ulang. Jadi modelnya Afra itu dia baca satu ayat ya, kemudian si ayat itu didengarkan berulang-ulang sampai sekitar 5, 10 atau 20 kali gitu ya. Satu ayat itu diulang-ulang terus sampai dia hafal gitu. Nah kalau Arsyad nggak saya kasih hadiah tab karena dia emang modelnya nggak pakai audio gitu. Jadi dia itu nggak model ngedengerin audio gitu. Dia cuma ngafalin sendiri. Dia orangnya visual, senangnya baca. Jadi dia memperhatikan huruf-hurufnya. Kadang-kadang dia nulis atau dia bikin kaligrafinya gitu ya. Tapi seringnya dia cuma baca aja. Dan dia butuh Quran khusus gitu. Karena dia orangnya visual. Jadi dia itu butuh Quran tertentu yang membuat dia itu nyaman gitu. Jadi Qurannya tuh nggak boleh ganti-ganti gitu ya kalau dia tuh dalam menghafalkan Al-Quran. Karena kalau ganti itu kayak hurufnya beda, terus kadang-kadang susunan barisnya beda gitu ya, atau warnanya beda gitu, atau kadang-kadang wakofnya beda, itu membuat dia ngerasa tidak nyaman. Sehingga akhirnya dulu saya ingat nganterin si Arsyad waktu dia masih SMP itu keliling-keliling toko Quran buat nyari Quran mana yang menurut dia itu paling cocok gitu ya buat ngafalin Quran gitu. Ya effortnya tuh sampai segitunya gitu. Jadi kalau tadi Afra saya kasih tab, kalau Arsyad enggak gitu ya, saya kasih
itu, saya kasih Quran gitu ya, nyari Quran yang bagus. Apakah itu jadi tidak adil? Ya itu mah nggak ada hubungannya gitu ya, karena emang butuhnya beda gitu. Ketika akhirnya dia butuh alat elektronik juga, ya akhirnya saya beliin juga gitu ya buat Arsyad, karena dia butuhnya itu kan gitu. Jadi mm, dari 2 anak itu aja itu metodenya udah beda gitu ya. Ada lagi kayak Bibing gitu ya, kayak Bibing ini dia modelnya yang continuous, jadi sedikit ya tiap hari, tapi apa namanya dia combo gitu ya dengan visualnya, terus dia combo dengan audionya. Kadang-kadang dia nonton videonya gitu ya, jadi nonton video sebenarnya nggak ada papanya juga gitu ya, tapi dia senang gitu ya nonton video kayak misalnya Syekh Al-Fasi yang ada Qurannya satu ayat itu ya, jadi bisa di search aja nanti di Google, misalnya kita lagi ngafalin Al-Kahfi gitu ya, tinggal search aja Al-Kahfi Al-Fasi gitu, nanti ada keluar videonya yang ayatnya itu muncul seayat sesuai dengan apa yang sedang dibaca gitu. Jadi di combo kayak gitu dia seneng gitu. Jadi kalau misalnya dia lagi ngafalin surat terus ayat tertentu, ya ayat itu sama dia di back gitu ya, dimundurin. Itu salah satu keuntungan kita sekarang berada di era digital juga gitu. Jadi alat-alat yang tersedia, fasilitas yang tersedia juga udah macem-macem banget gitu kan. Kenapa dia nge-back gitu saya juga nggak tahu gitu ya, apa sih bedanya dengan pakai aplikasi kan. Kalau misalnya saya sukanya pakai aplikasi, jadi saya ngerasa heran dengan orang yang suka back gitu, gitu. Kalau menurut saya itu nggak praktis, tapi dia sukanya begitu ya udah gitu ya, nggak usah kita paksain juga gitu ya. Nah, kalau kayak Deisan itu juga mirip sama saya, sukanya pakai aplikasi, jadi lebih suka untuk ngulangnya itu di aplikasi gitu ya, jadi sambil didengerin sambil dilihat juga. Ada juga anak itu yang seneng hafalan Al-Quran itu dengan menghafalkan artinya gitu. Nah, ini Arsyad ini selain dia visual, dia juga seneng banget ngafalin artinya gitu. Jadi dia tuh seneng membaca ayat-ayat yang yang dia pahami gitu ya. Makanya ketika menghafalkan Al-Quran itu, Arsyad itu dulu nggak runut ya, jadi ngafalinnya itu ayat-ayat yang dia suka dulu gitu ya. Kayak misalnya kalau kita kan suka nyuruh anak-anak tuh, ayo hafalin juz 30 dulu, nanti habis juz 30 kita hafalkan juz 29, terus juz 8 gitu. Nah kalau Arsyad itu nggak bisa kayak gitu, dia disuruh kayak gitu mandek ya, macet waktu itu ya, jadi di juz lama aja dia udah banyak macetnya gitu ya, masuk ke juz 29 dia nggak hafal-hafal, tapi akhirnya dia hafal surat Yusuf gitu, karena dia itu sangat terkesan gitu ya dengan isi daripada surat Yusuf. Jadi si abinya tuh pernah pas lagi rapat keluarga ngebahas ya tentang surat Yusuf itu, terus si Asya tuh jadi kayak jatuh cinta gitu ya sama surat Yusuf itu, terus dia hafalin surat Yusuf itu dan dia berhasil hafal gitu ya, yang membuat kita sekeluarga cukup kelabakan karena lagi sholat maghrib dia baca surat Yusuf gitu. Jadi kita langsung waduh gitu ya, panjang banget gitu ya, udah kebayang ya. Alhamdulillah nggak terlalu panjang banget, 2 halaman kalau nggak salah ya, satu rakaat tuh sampai kita tuh udah garuk sana garuk sini gitu. Tapi ya dia hafalnya surat itu dulu gitu ya, terus habis dia hafal surat Yusuf itu dia ngafalin surat surat Ibrahim kalau nggak salah. Pokoknya dia suka aja gitu ya dengan arti-artinya, dia suka dengan tema-temanya, dia suka dengan kisah-kisahnya, dan dia lebih ngerasa nyaman menghafalkan surat-surat yang menurut dia itu setipe atau cocok gitu ya dengan tipenya dia gitu. Jadi bisa jadi ya ketika kita mengajak anak kita untuk menghafalkan Al-Quran terus dia mandek di surat-surat tertentu gitu ya, mungkin salah satu terapinya atau salah satu caranya adalah dengan mencoba menghafalkan surat-surat yang lain gitu ya. Nah itu terus jadi itu ya, ada yang metodenya audio, ada yang metodenya dengan visual tadi, ada yang dengan menghafalkan Al-Quran gitu ya. Ada yang kayak suami saya ya, suami saya itu dia cerita bahwa dia itu dulu menghafalkan Al-Baqarah itu sesudah dikasih tugas sama dosennya nulis Quran surat Al-Baqarah gitu. Jadi dia ngafalinnya itu, tadinya dia mah nggak kebayang bakal ngafalin surat Al-Baqarah gitu ya, karena kan semua orang juga tahu ya siapa sih yang bermimpi ngafalin surat Al-Baqarah ya, ini panjang pisan gitu ya, kapan beresnya gitu ya. Tapi pas sama dosennya itu
dikasih tugas ya, PR buat nulis ya, buat nulis Quran surat Al-Baqarah. Ternyata dia jadi tertarik gitu ya, dan dia ngerasa kok enak ya gitu ya, kok enak ya ngafalin surat Al-Baqarah itu gitu ya. Akhirnya dicoba sambil ngafalin, sambil nulis, sambil ngafalin, dan alhamdulillah ya ternyata bisa gitu ya. Yang tadinya nggak kebayang gimana caranya ngafalin 50 halaman itu ya dikereyeuh weh satu 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 gitu ya. Kan ngafalin juga nggak harus langsung semuanya ya, ya sedikit-sedikit aja, satu ayat satu ayat satu ayat gitu ya. Alhamdulillah akhirnya 200 lebih ayat Quran surat Al-Baqarah, 264 ya, 284 Quran surat Al-Baqarah ya bisa juga dihafalkan gitu ya. Ternyata bisa dengan metode menulis tadi. Jadi mungkin di antara kita ada yang cocok dengan metode menulis itu ya. Kalau di Sigma ada Quran tulis, itu sebetulnya bisa banget dipakai gitu ya. Jadi kita tebelin sambil kita perhatikan huruf-hurufnya, sambil kita menghafalkan ayat yang sedang kita tebelin itu tuh enak banget ya sebetulnya buat orang yang cocok di situ gitu ya. Tapi ya kalau nggak cocok nggak bisa dipaksain juga. Makanya kalau misalnya kita lihat gitu ya, ada Quran tulis, ada misalnya boneka yang bisa murotal misalnya ya, ada aplikasi Quran gitu ya, itu adalah fasilitas sebetulnya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya kita itu bisa memanfaatkan salah satu dari berbagai fasilitas itu yang membuat kita paling nyaman dan paling kita bisa menghafalkan Al-Qur'an ya. Nah, kemudian kalau dulu ya saya sama teman-teman juga punya metode lain ya, bukan metode sih sebetulnya, tapi punya cara lain untuk menghafalkan Al-Qur'an dengan fun gitu ya, dengan enjoy. Jadi dulu saya punya geng ya. Geng saya itu ada 6 orang gitu ya. Waktu masih SMA itu. Geng saya ada 6 orang. Terus kita tuh ceritanya lagi semangat muhasabahan ya. Kalau zaman dulu mah TFT ya, lagi ngetren itu Qiyamul Lail berjamaah itu ya, Qiyamul Lail berjamaah, baca surat yang panjang-panjang, muhasabahan gitu. Nah, karena kita berenam, kita akhirnya membagi Al-Quran itu jadi 6 bagian untuk kita hafalkan masing-masing. Waktu itu saya ingat saya kebagian juz ke 15 sampai 20 kalau 16 sampai 20 gitu ya. Juz ke 16 sampai 20. Di situ ada surat Al-Ankabut, terus ada surat Al-Mu'minun ya, ada surat pokoknya mulai dari pokoknya dari situlah pokoknya. Dan waktu itu saya nyoba ngafalin surat Al-Mu'minun, Al-Furqan, Asy-Syu'ara gitu ya. Ngafalin itu dulu ya. Dan ternyata karena termotivasi dengan teman-teman saya gitu ya, teman saya yang satu lapor, saya sudah hafal gitu ya surat Al-Jasiyah di yang bagian juz itu gitu ya. Terus yang bagian juz amma juga saya udah hafal ini. Terus yang bagian depan juga saya udah hafal ini. Jadi pas Qiyamul Lail kita gantian jadi imam gitu kan. Gantian jadi imam membaca surat yang sudah dihafalkan oleh masing-masing. Jadi kalau itu metode berjamaah ya, metode berjamaah, metode kita berkomunitas. Jadi mungkin kalau teman-teman nih ada yang punya grup, ada punya komunitas atau ada yang punya likoan gitu ya, mungkin itu bisa dimanfaatkan untuk saling memotivasi dalam menghafalkan Al-Qur'an gitu ya. Ya salah satu untungnya ngafalin beda-beda gitu. Pertama, kalau mau Qiyamul Lail di Ramadan bareng-bareng itu bisa selesai semua gitu ya, dari Al-Baqarah sampai An-Nas gitu ya. Yang kedua kita lebih pede karena kalaupun salah nggak ada yang tahu kan yang lain. Yang lain kan hafalannya beda gitu ya. Jadi kita bisa saling memotivasi aja gitu ya untuk menghafalkan Al-Qur'an. Nah, itu ya. Jadi bisa dengan metode seperti itu ya. Nah, kemudian ada juga metode yang modelnya itu dibaca teriak-teriak gitu ya. Nggak harus teriak-teriak banget sih ya, tapi keras-keras gitu ya. Kalau dulu saya punya tante yang kalau ngafalin itu pasti dia itu ribut ya, di rumah itu ribut gitu ya, sambil jalan-jalan gitu ya, sambil keliling-keliling, sambil dia melafazkan hafalan yang sedang dia sebutkan itu. Nah, ini biasanya kemarin saya kadang-kadang pakai juga ya metode ini gitu ya. Saya pakai Quran Jumbo gitu ya, yang kemarin dikeluarin sama Rumah Quran Sigma ya. Jadi ada Quran yang ukurannya tuh A3, gede banget. Saya baca satu ayat itu kan kelihatan tuh dari jauh gitu ya, sambil bisa sambil ngapain aja itu masih kelihatan juga gitu kan. Terus saya baca, saya
biasanya di kata-kata tertentu itu yang suka kepleset ya, itu tuh dibaca itu gitu ya. Kadang-kadang panjang pendeknya kepleset, kadang-kadang hurufnya kebalik gitu ya. Muqarrabun gitu ya, muqarrabun itu kan kadang-kadang kebalik-balik gitu ya. Atau misalnya yang suka salah-salah kayak misalnya mukhlisin sama mukminin tuh suka ketukar-tukar, atau muslimin sama muslimun tuh kan suka ketukar-tukar gitu ya. Itu biasanya dilafazkan keras-keras gitu ya biar terdengar oleh suara kita, oleh telinga kita sendiri gitu ya. Nah, itu biasanya sangat terbantu juga dengan tadi Quran Jumbo tadi gitu, karena kadang-kadang kita emang harus fokus tuh di beberapa kata yang yang itu gitu ya, yang sulit itu gitu. Kadang-kadang juga ada anak itu yang suka kalau kata-kata yang sulitnya itu dikasih tanda gitu ya. Kadang-kadang pakai stabilo atau pakai spidol gitu ya, atau pakai krayon atau pakai pensil warna gitu. Jadi kayak misalnya kadang-kadang si Bibing itu kalau disuruh ngulang satu ayat, dia selalu kepleset gitu ya di satu bagian itu gitu. Terus saya bilang, tuh kan Bing, kamu itu lagi, iya perasaan aku tadi udah mau ngomong itu tapi kenapa ya. Nah itu biasanya sama saya dikasih lingkaran gitu ya, pakai spidol atau pakai pensil warna. Terus dia suka protes, oh Umi Qurannya dicoret-coret. Ya nggak apa-apa, emang ini buat kamu belajar gitu. Jadi kita juga jangan khawatir mencoret-coret Al-Quran itu gitu ya, untuk kepentingan belajar tentunya ya, bukan nyoret-nyoret dikasih gambar macem-macem gitu ya. Ada misalnya yang kayak waktu itu saya pernah juga ikut seminarnya gitu ya, metodenya itu dengan memberikan isyarat gitu ya, dengan memberikan isyarat yang menurut kita itu mudah untuk diingat gitu. Kayak misalnya kita ngomongin menghafalkan surat At-Takwir misalnya ya, ketika jibal kita ingetnya kayak gini gitu ya, wa izal jibalu gitu ya, kita langsung kayak gini, kayak gunung misalnya ya. Atau kayak perahu gitu ya, wa izal biharu gitu ya, kayak perahu misalnya gitu. Itu bisa ada yang metodenya kayak gitu. Kalau syams itu kayak gini gitu ya, kalau bulan itu kayak gini misalnya ya, kayak gini misalnya. Terserah kita aja mau ngasih mau ngasih isyarat apa. Nah kadang-kadang kalau saya cuman ngasih isyarat itu dengan angka gitu ya, dengan jari. Kayak misalnya De Ihsan itu suka lupa misalnya ya ayat ke-7 gitu ya. Ayat ke-7 kemarin tuh dia sering lupa ayat ke-7 di Quran surat At-Takwir. Wa idzan nufusu zuwijat gitu ya. Nah, saya bilang 7 deh, 7 gitu. Saya kasih tanda kayak gini. Al-Ghoshiyah juga. Jadi saya kasih angka kayak gini, 7 deh gitu ya. 7 itu nufus gitu ya. 7 nufus Dia ngelihat saya kayak gini terus dia langsung inget, oh gitu ya. Jadi pas dia udah baca ayat ke-6-nya gitu ya, wa idzal biharu sujirat, terus langsung saya kayak gini, dia langsung inget, oh wa idzan nufusu gitu ya. Tapi emang biasanya itu tadi hanya di beberapa ayat yang yang sering lupa tadi ya. Karena terus terang kalau saya nggak bisa kalau semua, kan ada tuh yang metodenya itu pakai gerakan semua, saya nggak bisa gitu ya, yang kayak gini kayak gimana. Saya nggak bisa bikin gerakan itu semua, jadi ya saya fokusnya di ayat-ayat tertentu yang emang sering lupa aja gitu ya, sering anak itu lupa gitu, kayak gitu. Terus ada juga yang metodenya itu dengan menggunting menggunting ayat, bukan menggunting ayat. Jadi kita itu menuliskan atau ngeprint ayat, kemudian si ayat ini kita gunting, terus kita bikin tuh kayak karton. Pernah lihat nggak Tefet ya? Jadi kayak karton sebagai bingkai gitu. Nah, si ayat itu kita gunting terus kita taruh di di karton yang kita buat sebagai bingkai itu. Nah, itu sih jadi kayak kartu, nantinya kayak kartu, satu ayat atau 2 ayat yang sedang kita hafalkan, kita sakuin, kita taruh di dompet, kemana-mana kita bawa itu gitu. Besok kalau udah hafal, bingkai kartonnya kan masih ada ya, ayatnya yang diganti gitu. Jadi kita ngeprint lagi atau kita tulis lagi gitu ya, terus taruh lagi di bingkainya itu, terus kita bawa-bawa itu ya, satu ayat itu aja gitu ya, kemana-mana. Misalnya teman-teman lagi nunggu bis atau lagi nunggu anak sekolah misalnya ya, kalau orang tuanya atau kalau anak-anaknya udah bisa baca Quran sendiri ya, bisa sambil mereka nunggu apa gitu ya, itu dibuka kartunya itu gitu. Itu ya dengan metode kartu itu ya.
Nah, kemudian kalau untuk anak-anak juga bisa pakai metode dibacakan oleh ibunya. Jadi karena mereka sebagian belum bisa membaca ya, jadi biasanya pakai metode talaki gitu ya, pakai metode talaki, mendengarkan saja. Resikonya adalah kalau yang mentalaki itu hafalannya nggak bagus ya, biasanya jadi salah gitu. Jika misalnya kita makrotnya nggak bagus, terus kita ngajarin ke anak, nah itu jadi salah. Jadi resikonya itu di situ karena anak nggak bisa baca sendiri, jadi dia mengandalkan hafalannya orang tua gitu ya, atau mengandalkan hafalan orang lain gitu ya. Makanya kalau kita perhatikan ya, zaman dulu ketika kita masih SD, kita diajarin oleh guru agama ya, baca Quran surat Qul Huwallahu Ahad, itu karena lagunya ngikutin dia gitu ya, dan dianya salah, akhirnya semua itu salah. Dan kalau udah salah itu tuh susah gitu ya, ngulangnya diperbaiki di masa-masa sesudah kita bisa. Jadi udah belajar tahsin, udah mencoba untuk menghafalkan sesuai tahsin, pas baca Quran beda lagi gitu ya. Sesuai dengan nada yang dulu diajarkan oleh guru agama kita waktu kecil tadi. Nah, itu juga yang jadi resiko ketika kita mengajarkan dan yang mengajarnya itu salah gitu ya, atau tidak fasih dalam menghafalkan Al-Qur'an gitu ya. Ini ya, jadi kita lihat bahwa sebetulnya metode itu banyak banget dan bisa beda-beda gitu ya. Dan nanti juga mungkin Teh Feti bisa ngasih door prize nih buat seseorang yang mungkin akan sharing metode yang dia pernah coba di keluarganya dan efektif gitu ya. Siapa tahu nanti bisa menjadi inspirasi juga buat teman-teman. Boleh Teh, boleh, nanti ada hadiahnya. Nah, sebetulnya tadi kata Amah DJ itu banyak pertanyaan yang udah masuk ya. Jadi kayaknya Iya kita Teh, banyak. bisa langsung ke pertanyaan aja ya Teh Feti ya. Boleh. Sambil ini mendahulukan dulu yang raise hand ya, ada Kak Hida nih. Kak Hida mau bertanya ya dari tadi soalnya raise hand-nya, atau memang kepencet? Iya, mau tanya. Mau bertanya, boleh, silahkan. Saya ini kan punya anak yang usia 2 tahun sama 3 tahun. Talaki sih, tapi masih kan belum, dia jadi kayak ngambil belakangnya aja gitu loh Teh. Kayak Bismillahirrahmanirrahim, jadi kadang itu cuman Bismillah, itu bis sama lanya, terus Firrahmanirrahim. Nah, itu cara untuk talakinya biar sempurna seperti apa gitu Teh. Terus itu aja sih. Teh, langsung aja. Boleh Teh. Ya, jadi ya untuk anak-anak yang balita, jangankan untuk ngaji atau hafalan Quran, untuk ngomong aja dia kan masih cadel ya. Dia ngikutin kalimat-kalimat kita juga belum sempurna. Jadi insya Allah kalau pengalaman saya nih ya sama anak-anak dari dulu nggak ada masalah ya dengan itu. Cuman kitanya memang nggak perlu terburu-buru untuk minta feedback gitu ya, atau untuk memperbaiki gitu. Jadi kayak misalnya kita cuma memperdengarkan aja, kita sering nyetel murotalnya, kita sering membacakan aja ke anak-anak, nanti dia mungkin akan ngulang belakang-belakangnya doang. Sebetulnya dia hafal, cuman dia belum bisa melafalkannya. Buktinya apa? Buktinya ketika dia sudah bisa bicara dengan fasih ya, itu tiba-tiba hafalannya jadi banyak. Kayak ada Isan tuh kayak gitu, tiba-tiba breng gitu ya. Saya sampai heran lah, kok kamu udah hafal ini, kamu udah hafal ini, perasaan kemarin ngomong aja masih balelol kan gitu. Ternyata sebetulnya di otaknya itu sudah terekam gitu ya, baik nadanya, baik hafalan ayat-ayatnya, cuman dia belum bisa mengungkapkannya dengan fasih. Jadi nggak perlu kita sampai membuat dia stres untuk melakukan sesuatu yang dia nggak bisa gitu ya, kayak Bismillahirrahmanirrahim, mungkin itu terlalu panjang buat dia. Terus nggak perlu kita maksa dia untuk bicara itu satu kalimat semua, udah nggak apa-apa gitu ya, dia cuma bisa him-himnya doang nggak apa-apa. Bahkan sampai kita ngakak tawa karena ada anak dengan pedenya gitu ya, dia teriak ya Bismillahman gitu ya. Ya udah, tapi ya kan harusnya nggak boleh diketawain emangnya, tapi kan lucu gitu. Terus pernah juga tuh ada lagi acara beranda Quran itu, anak-anak tuh kita ajarin surat Ar-Rahman ceritanya ya. Terus kata kakaknya gini, nanti ikutin ya, kalau kakak bilang apa, kalian ngikutin ya gitu ya. Terus kakaknya bilang gini, Ar-Rahman. Terus anak-anaknya Nir-Rahim sampai berkali-kali.
Iya, iya, Tapi iya, ya insya nah. Allah nanti kita ketemu dengan hal-hal yang lucu, terutama kalau lagi ngafalin Quran bareng sama anak-anak, ya nggak apa-apa ya, itu jadi sesuatu yang juga memotivasi kita gitu ya. Tapi insya Allah kita harus yakin bahwa ketika mereka udah bisa, istilahnya udah nyambung semua otot-otot lidahnya udah fasih ya, rahangnya juga udah fasih, kemudian makhrajul hurufnya juga udah fasih, insya Allah nanti tiba-tiba dia mengeluarkan apa yang sudah pernah dia rekam dalam otaknya gitu Teh Hida. Siap, siap. Nambah lagi ya Teh. Berarti kalau kita apa namanya untuk talkin anak kita itu lanjut aja gitu ya Teh. Nggak harus Iya, nggak lanjut harus aja. Nggak apa-apa satu-satu. dilanjut aja. Bahkan kalau memungkinkan sih setiap hari emang ada ya ditalkin gitu ya, ditalkin kemudian diperdengarkan murotal juga itu ya nggak masalah. Dan jangan khawatir salah-salah. Kadang-kadang anak-anak juga nge-cross gitu kayak misalnya mereka lagi main atau lagi naik tangga gitu ya, terus tiba-tiba dia baca An-Naba, nanti loncat ke Ar-Rahman gitu ya. Nggak perlu kita banyak koreksi dulu, dibiarin aja dulu gitu. Nanti juga lama-kelamaan seiring dengan banyaknya talaki yang kita sampaikan, mereka juga connect sendiri insya Allah gitu. Ketika udah bisa komunikasi nih ya, kalau Deisan dulu usia 5 tahun dia udah bisa tektokan, nah baru saya benerin sedikit-sedikit gitu. Terima kasih Teh. Oke, iya. Kita lanjut yang dari ini, ternyata dari kemarin Teh, nitip pertanyaan sampai ada 8 pertanyaan. Masya Allah, semangat banget ya. Teti bacain yang pertama dulu. Bagaimana Teteh membantu menumbuhkan rasa senang terhadap Al-Quran kepada anak-anak? Gimana Teh? Itu ya, karena Al-Quran ini memang menyenangkan ya pada hakikatnya. Bahkan kayak kemarin Bibing itu seneng banget nemu ayat yang dia sampai bilang, Umi lihat ini ya, ayatnya lucu banget gitu ya. Allahu Rabbuna wa Rabbukum lana a'maluna walakum a'malukum ya gitu. Jadi dia seneng banget gitu ya. Ya karena emang Al-Quran itu semenyenangkan itu gitu. Dan salah satu yang membuat mereka itu akhirnya berhenti menyukai Al-Quran adalah ketika kita itu meminta sesuatu yang di luar kemampuannya mereka gitu. Jadi tadi kita maksa mereka untuk ngasih feedback padahal merekanya belum siap. Terus kita ingin mengejar obsesi kita mereka jadi hafiz Quran padahal merekanya apa namanya belum sampai ke tahap itu. Jadi selama mereka bisa menikmati itu, insya Allah naturnya orang tuh seneng kok gitu ya. Kayak anak-anak tuh ya di masjid di depan rumah itu setiap hari Jumat biasanya kan suka di apa sebelum Jumatan itu diperdengarkan tuh ya surat Al-Baqarah. Lama-lama tuh mereka tuh kayak yang nyanyi aja gitu ya dengerin surat Al-Baqarah karena emang Al-Quran itu nadanya itu menyenangkan, menenangkan dan membuat kita itu istilahnya mah mau kayak orang Sunda mah ngahariring apa teh Fet ya, membuat kita itu ikut berdendang gitu ya dengan Al-Quran itu. Jadi itu suatu hal yang apa yang insya Allah natural gitu. Cuman yang membuat akhirnya mereka nggak suka itu adalah ketika kita melakukan intervensi terlalu banyak gitu ya. Mereka ngomong apa kita salahin, mereka baru hafal 2 ayat kita semangatin ayo 5 lagi gitu. Akhirnya membuat mereka bete gitu ya, nggak bisa lagi mencintai atau menyenangi aktivitas membaca Al-Quran dan menghafalkannya gitu teh. Oke, oke, itu ya. Jadi jangan terlalu banyak intervensi deh. Udah kayak gitu juga subhanallah ya, anak-anak mah Betul. naturalnya memang senang ya. Yang kedua, setelah mulai menghafal, bagaimana mengajak anak untuk menerapkan adab-adab terhadap Quran? Ya, nah sebetulnya ya yang namanya usia di bawah 7 tahun itu belum masuk ke usia aturan ya. Makanya kan kayak Rasulullah SAW ketika eh, cucu-cucunya ya malah naik-naikin beliau ya dalam sholat beliau nggak marahin gitu karena memang belum waktunya anak-anak ini difahamkan tentang aturan. Ketika mereka sudah masuk ke apa namanya ke usia 7 tahun ke usia memayis itu kita bisa ajarin aturan dan itu sudah jadi apa namanya kelaziman karena mereka juga sudah terbiasa menerapkan aturan di bidang-bidang lain kayak di sekolah juga mereka udah terbiasa gitu ya ikut aturan gitu. Jadi disitulah nanti kita ajarkan ya tentang adab Al-Quran gitu ya tentang apa namanya eh, bagaimana Al-Quran itu begitu mulia gitu ya. Tapi juga kita harus tetap mementingkan prioritasnya gitu. Jangan sampai ada saya soalnya pernah ditanya gitu ya sama seorang ibu yang dia itu saking mendahulukan adab akhirnya nggak pernah ngaji sama sekali gitu karena dia banyak khawatir gitu ya. Saya punya balita teh gitu kalau ngaji dia tuh pengennya selalu memastikan dirinya bersih dari
najis gitu ya, harus ganti baju dulu, harus wudhu dulu gitu ya, terus harus di tempat yang khusus dulu, menghadap kiblat dulu, dan kegiatan itu nggak pernah dia dapatkan gitu ya selama berbulan-bulan, selama bertahun-tahun, akhirnya dia nggak pernah ngaji sama sekali. Nah ini jangan sampai kita kayak gini. Yang penting itu kita lakukan sunnahnya dulu gitu ya. Kalau kalau apa namanya, jangan sampai kita tuh mentingin adab tapi malah nggak ngelakuin apa yang seharusnya kita lakukan kan gitu. Ada juga yang saking mementingkan adab dalam sholat akhirnya nggak sholat sama sekali kan gitu, kan repot juga kalau kayak gitu ya. Nah, kayak gitu teh. Jadi ya insya Allah bisa ya kita pahamkan sedikit demi sedikit ketika usianya sudah masuk di 7 tahun ke atas. Oke, ini yang dari SMS masih banyak ya, dari WA masih banyak, tapi saya coba dulu ke chat yang ada di Zoom dari Dian K ya. Assalamualaikum Teh Patra, saya Dian dari Samarinda Kaltim. Menurut Teh Patra, lebih didahulukan menambah hafalan atau memperbaiki pelafalan Teh? Karena anak saya 7 tahun sudah selesai juz 30, tapi memang beberapa ayat belum tartil versi metode di sekolahnya. Jadi belum boleh menambah hafalan. Sedangkan anaknya gemes, kok diminta ngulang-ngulang terus. Saya khawatir jika anak saya melempem semangatnya. Terima kasih Teh. Gitu. Jadi memperbaiki menambah hafalan atau memperbaiki pelafalan dulu itu ya Teh yang pertama, baru yang melempem. Silakan Teh. Ini saya pernah temuin bukan cuma di anak-anak yang di sekolah ya, tapi juga di emaknya. Jadi ada tuh ibu-ibu yang ngeluh nggak mau lagi ngafalin Quran karena salah terus gitu ya. Karena salah terus, karena nggak maju-maju gitu ya, sampai baca kuliah ayyuhal kafirun aja itu nggak selesai-selesai berbulan-bulan katanya. Ah capek udah gitu. Nah itu yang tadi saya bilang ya, bahwa menghafalkan Al-Quran satu proses yang perlu kita nikmati gitu. Jadi kita cari satu metode, satu cara yang membuat kita itu enjoy gitu. Jadi kalau misalnya ternyata metode itu nggak membuat kita enjoy, jangan diikutin. Istilahnya gini ya, kita misalnya karena terpaksa ngikutin metode karena dia sekolah di situ gitu ya. Tapi sebagai orang tua kita harusnya paham bahwa yang penting itu anak kita itu mau terus berproses menghafalkan Al-Quran. Jadi jangan sampai kita mengorbankan anak kita cuman gara-gara satu sistem yang nggak cocok di sekolahnya gitu. Makanya kalau misalnya tadi anaknya ingin nambah, kasih aja, nggak apa-apa. Kalau di sekolahnya belum boleh disetorin ya nggak apa-apa, di sekolah nggak usah disetorin gitu ya, tapi di rumah dia boleh nambah. Cuman kita juga tetap ya memberikan satu fasilitas supaya dia bisa memperbaiki bacaannya. Jadi kita tanya sama dia, kamu kalau mau nambah, mama kasih pelajaran tambahan tahsin Quran mau nggak gitu ya. Misalnya kita ngikutin nih pelajaran tafsir Quran online ada di YouTube misalnya, atau kita panggil guru nih, atau kita privat nih online, atau kayak gimana. Tapi ada sebuah upaya gitu ya di satu sisi untuk membuat dia itu seneng gitu ya, membuat dia itu tercapai keinginannya, di satu sisi juga untuk memperbaiki kekurangannya, karena kita juga nggak bisa misalnya ngikutin kesenangannya dia doang tapi ternyata jadi berantakan, kan sayang kan gitu, jadi 2 kali kerja nanti buat memperbaiki hafalannya gitu. Jadi Teh kalau misalnya ada anak masih cadel gitu ya, masih 3 tahun gitu, terus ikut-ikutan hafalannya, anggaplah kayak Deisan tadi gitu, ngikutin bimbing gitu. Terus kapan tuh mulai memperbaiki bacaannya? Ketika dia udah bisa diperbaiki ya, jadi kayak Deisan, kalau misalnya saya suruh bilang huruf ro tapi R aja dia nggak bisa, ya nggak bisa dia papain udah gitu ya, tunggu aja sampai dia bisa bilang huruf R gitu ya, baru kita bisa memperbaiki huruf ro-nya gitu ya. Ada ro yang tafkhim, ada ro yang tarkik, tapi nanti kalau dia udah bisa bilang huruf R, ini mah masih cadel R-nya juga gitu. Gimana bisa ngajar. Jadi sabar aja sambil kita lihat, mungkin sedikit-sedikit juga yang udah pasti-pasti dulu dia bisa apa, ngebedain misalnya antara ba sama ma gitu ya, karena kadang-kadang kayak bimbing aja ba sama ma itu suka mirip banget gitu ya, kayak sama gitu ya, itu suka terlalu mirip. Nah itu diperbaiki yang mudah-mudahnya dulu, nanti yang susah-susahnya ya nyusul ya seiring dengan kemampuan lisannya dia berkembang gitu. Oke. Sekarang coba ke Zoom lagi. Di Zoom ada Teh Fitriani. Umi, boleh Umi? Mau ini raise hand ya Mi? Iya. Nah, boleh Mi, silakan. Ya, mangga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Patra, saya galau nih.
Adek Ajam kelas 6. Di Roban itu kan target 7 juz. Sekarang sudah di juz 2. Juz 2 itu juz ke-6 berarti. Juz ke-6. Tapi ya memang mungkin ya masih ini masih harus dilatih untuk mungkinnya. Dan pertanyaannya adalah yang pertama, bagaimana usia 11 tahunan ya, usia 11 tahunan ya untuk membantu juga kita orang tuanya dan anggota keluarga lain untuk juga bisa menghafal agar mungkin menjaga hafalannya supaya tidak hilang dan bisa nambah sampai target 7 juz itu tercapai. Kemudian yang kedua, baiknya saya pernah dengar bagus kalau sebaiknya sudah hafal 30 juz itu sebelum balik katanya gitu ya. Jadi mau milih sekolah lanjutan di SMP nanti apakah bagusnya fokus menghafal saja pesantrennya atau plus ada SMP, karena dan memang teman-temannya ada yang berbagai ini ya, berbagai pesantren yang dipilihnya beda-beda. Ada tetangga yang di Al-Bahja itu hanya fokus menghafal, ada 2 pilihan kata, menghafal saja selama 3 tahun. Apakah itu akan membosankan anak ataukah bagaimana pandangan Teh Patra? Atau apakah perlu untuk anak juga mempelajari ya di pelajaran-pelajaran SMP gitu ya, pelajaran-pelajaran yang sesuai dengan pendidikan dan sebagainya. Yang saya lagi bingung gitu. Itu dulu Teh Patra, jazakallah khair. Wa'iyyakum. Ya, Umi yang lagi galau mudah-mudahan bisa terjawab nih dari pertanyaan Umi ya Teh Patra, mohon dibantu katanya lagi galau. Jelas Patra? Enggak galau-galau kok Teh. Ini ya insyaallah ya. Ya, pegangan aja. Memilih apakah kita akan khusus menghafalkan saja atau sambil tetap dengan aktivitas lain. Itu sebetulnya kita kembalikan ke apa namanya, ke kebiasaan dan ke kebutuhan kita masing-masing ya Teh Yani ya. Jadi kayak misalnya anak kita tuh punya kecenderungan untuk masuk ke SMP apa ya, apakah memang dibutuhkan hafalan full mungkin atau kayak gimana gitu, itu nanti kan juga disesuaikan gitu ya. Nah, kalau saya pengalaman mendampingi Bibing itu ya, jadi untuk hafalan yang benar-benar baru dia hafalkan, kemarin dia ngafalin Quran surat Al-Jasiyah itu sampai sekarang Asyura ya, itu dari bulan Agustus ya, September, Oktober, November. Jadi 3 bulan ini insya Allah dia hafal 1 juz gitu. Kalau kita lihat hitung-hitungan waktu ya, 3 bulan menghafalkan 1 juz itu Bibi ngafalinnya 1 hari itu cuman 1 atau 2 ayat aja Teh gitu. Jadi ngafalinnya itu cuman 15 menit biasanya gitu kalau ngafalin. Jadi dia ngafalinnya doang itu cuman 15 menit. Cuman ada sesi murojaah itu 1 jam per hari gitu. Jadi dia murojaahnya 1 juz itu 1 jam ya. Bawa aja. Apanya? Ini. 1 juz per hari sekitar 1 jam, tapi yang menghafalkan ziyadah barunya itu cuma 15 menit. Cuma 15 menit itu tadi dapatnya 1 atau 2 ayat itu sekitar 3 sampai 4 baris sehari gitu. Jadi nggak terlalu banyak sebetulnya ya. Nah, kalau misalnya si anak mau ngafalin Quran doang ya, itu sisa waktunya bakal banyak banget Teh gitu. Jadi 1 jam 1/4 ya, sisanya itu masih ada 22 3/4 jam lagi ya. Kalau mau dipakai semua buat ngafalin Quran, dia bisa hafal banyak banget dan dalam 2 bulan dia bisa selesai semua gitu ya. Tapi kayaknya nggak juga akhirnya gitu ya. Jadi kebanyakan orang yang akhirnya hanya menghafalkan Al-Quran pun sama ternyata gitu. 1 juz itu ya paling cepat juga 2 bulan gitu ya, tetap nggak bisa diburu-buru juga akhirnya, tapi waktu yang dia pakai kok jadi banyak banget gitu kan. Kemarin aja
teman cerita gitu ya, ada sebuah pesantren yang ingin mengkhususkan untuk hafalan Al-Quran. Dia bilang ingin 90% waktu anak itu menghafalkan Al-Quran. Beberapa bulan kemudian dia bilang, tapi teh anak saya itu belum 1 juz acan gitu ya. Saya bilang kalau belum 1 juz mah sama aja dengan bimbing yang cuma 15 menit per hari kan gitu. Artinya itu balik lagi ke kitanya gitu ya, kita bisa mengatur waktunya dengan baik apa enggak. Di satu sisi ya tadi ya, kita juga tahu bahwa anak-anak ini punya banyak kebutuhan yang lain ya, selain hafalan Al-Qur'annya gitu. Jadi dia mungkin perlu kognitifnya, dia juga perlu untuk melatih otot-ototnya gitu ya. Dia perlu udara segar juga, perlu berteman juga, bersosialisasi juga. Jadi nanti mungkin ini nanti bisa sama anak itu ngobrol bareng ya. Kalau saya sama bimbing itu istilahnya raker ya. Kamu punya target menghafalkan itu dalam berapa lama gitu ya. Kalau misalnya kayak tadi, oh kamu mau 3 bulan 1 juz ya, 3 bulan tuh ada 60 hari Bing gitu ya. 3 bulan tuh ada 60 hari, berarti 1 juz itu kan 20 halaman ya, berarti 1 halaman itu 3 hari gitu. 1 halaman 3 hari, berarti 1 hari itu ya sekitar 4 sampai 5 halaman, 4 sampai 5 baris gitu ya. Nanti kita tanya atau kita duduk bareng sama dia, kita cek ngapalin 4 sampai 5 baris itu dia butuh waktu berapa lama gitu ya, 1/4 jam, setengah jam, 1 jam. Ya udah nanti kita bikin arrangement waktunya itu berdasarkan itu. Oh ternyata kamu kalau ngapalin 5 baris itu butuh 1 jam, ya udah berarti waktu untuk menghafalkan Al-Quran 1 jam per hari gitu ya, waktu untuk murojaahnya setengah jam per hari misalnya, atau 1 jam per hari. Jadi 2 jam itu aja, sisanya nanti kita bisa ajak anak untuk beraktivitas yang lain gitu teh. Umi Kan di terjawab ya. sekolah tuh ya sedikit lagi. Kalau udah sampai rumah itu anaknya suka nggak semangat untuk murojaah gitu ya. Iya. Karena katanya di sekolah udah kok Umi cina gitu. Apakah kita turutin saja apa kata-katanya yang udah kok, jadi kayaknya nggak mau lagi ngapalin lagi di rumah, atau kita boleh nggak maksa gitu ya dengan Sebetulnya kayak misalnya dia bilang kalau di sekolah udah, ya udah kita percaya aja sama dia. Tapi Iya. akan lebih baik kalau kita bikin program bareng. Jadi kita misalnya emang nanya ya sama si anak ini beneran, kamu di sekolah udah baca apa ya, sama kayak bimbing ya. Kalau saya tinggalin pramuka, saya pulangnya nanya, kamu udah murojaah belum gitu ya. Udah surat apa aja, saya tanya surat apa aja, karena program hari itu dia harus murojaah juz 29 misalnya ya, terus dia bilang udah kok tadi murojaah dari surat Al-Mulk sampai surat Al-Jin misalnya gitu ya, ya udah berarti sisanya di rumah kan gitu. Tapi kita udah bikin planning bareng bahwa hari ini kamu akan menghafalkan ini dan murojaah ini, mau di sekolah kayak mau di jalan, mau sambil makan es krim, mau ngebahas, mau ngapain aja, pokoknya pas nanti kita evaluasi yang sesuai dengan planning kita itu kita harus selesaikan gitu. Kalau misalnya ternyata masih belum selesai sampai jam 10 malam itu dia masih ditagih gitu ya, ayo Bing dikit lagi Bing, semangat Bing gitu ya. Kadang-kadang saya tanya kan, mau ditemenin sama Umi atau misalnya mau sambil dengerin Al-Fasi biar lebih cepet gitu ya, ya nggak apa-apa, pokoknya mas setiap hari diulang gitu, setiap hari diulang, dan nggak harus yang mungkin banget setiap hari diulang, tapi setiap hari dia ulang gitu. Jadi murojaah itu bukan kayak ujian setoran ya. Kan kadang-kadang kita tuh pingin murojaah tuh sampai mungkin banget, enggak sih, enggak harus kayak gitu. Tapi memastikan aja bahwa apa yang ditargetkan ya, karena dia ngafalin itu kan sekarang 6 juz gitu. Jadi setiap hari itu, hari Minggu dia juz 30, hari Minggu juz 26, hari Minggu juz 27, hari Senin juz 28, pokoknya Rabu ini sekarang juz 29. Oh, berarti besok Kamis juz 30. Nanti Jumat, Sabtu karena setorannya libur itu juz 25, 26 yang susah gitu ya. Juz 25, 26 itu emang butuh 2 hari gitu ya diulangnya gitu. Jadi nggak harus sampai mungkin banget, tapi diulang setiap hari itu diulang gitu. Dan biasanya yang benar-benar diulang sampai mungkin itu cuman beberapa ayat aja. Kayak misalnya di antara seluruh surat Al-Ahqaf gitu ya, dari halaman 1 sampai halaman ke-5 itu ada ayat-ayat tertentu yang dia suka lupa, itu doang yang diulang gitu ya. Yang lain sisanya yang masih salah-salah nggak apa-apa gitu. Iya. Ya, makasih Teh Patra. Iya Teh Yani, insya Allah semangat. Barusan Teh Patra kurang jelas tadi apa yang diulangnya, yang tadi ada salah-salah itu gimana Teh Patra?
Jadi kayak misalnya kan surat Al-Ahqaf nih ya gitu ya. Surat Al-Ahqaf misalnya dari halaman pertama nih ya sampai halaman kelima itu kan dia kadang-kadang masih salah gitu ya. Kayak misalnya hum jadi ku, misalnya ha jadi hu atau apa gitu ya. Tapi itu Ya. nggak saya seru ulang gitu ya, nggak saya seru ulang Oh. sampai ulang lagi sampai bener semua enggak gitu, dibiarin aja. Paling yang salahnya dibenerin. Ada yang lupa saya kasih tahu. Tapi ada ayat-ayat tertentu yang emang saya target gitu ya, itu yang saya suruh ulang gitu. Jadi misalnya cuman ayat ke-16 aja gitu ya. Wasainal insana ulang Bik, yang itu ulang. Nanti dia ngulang itu doang gitu. Jadi dia nggak stres. Karena ada tuh yang apa kayak tadi gitu ya, murojaah tuh jadi kayak setoran hafalan. Ada yang salah misalnya dalam satu halaman gitu ya, ulang lagi dari awal, capek anaknya juga gitu. Nanti nggak selesai gitu. Ya. Itu ya, makanya kenapa tadi menghafal itu sebenarnya bisa dengan bahagia gitu ya, seperti itu. Ini dulu ya, teman-teman, kasihan juga di Zoom ternyata banyak juga, tapi di sini ada yang dari kemarin nih masih ada. Apabila anak sudah mulai hafal beberapa surat, sudah bisa membaca Latin, tapi sudah hafal hijaiyah, tapi belum mau belajar menyambungkan huruf, bagaimana ya Teh? Tapi si anak senang baca juz amma dari bacaan Quran langsung. Usia berapa itu? Berapa ya ini? Nggak ngasih tahu Teh. Nggak apa-apa sih. Nggak apa-apa. Jadi kayak dulu juga ada ya, anak saya itu yang dia macet di nyambungin ayat gitu. Jadi bedanya bacaan Arab dengan bacaan Latin itu kan, kalau Latin mah nggak ada yang nyambung ya kecuali huruf sambung ya, kecuali tulisan bersambung. Nah kalau yang Arab itu kan ada yang menyambungkan. Oh, 5 Akhirnya dia tahun macet. katanya Teh. Apalagi baru 5 tahun gitu. Dulu si akhir kalau nggak salah ya sampai berapa tahun dia macet di situ. Oh Bibing sempat macet ya di usia 5 tahun itu, dia nggak bisa masuk ke ikro 3, ikro 4 itu berantakan dia ya. Akhirnya dia hafal beberapa surat juz amma kayak An-Naba gitu ya, terus surat-surat pendek, terus dia lihat apa bacaannya gitu ya. Baru sesudah dia familiar, dia udah nanya-nanya ini apa, akhirnya saya balik lagi ke ikro gitu ya, balik lagi ke ikro 2 dan dia mau gitu. Jadi pelan-pelan balik lagi ya, alhamdulillah. Umur 7 tahunan itu dia baru selesai ikro gitu ya. Jadi emang Bibing ini baca ikronya agak lama dibanding Dede gitu. Kalau Dede kan usia 4 tahun setengah dia udah selesai tuh ikro ya. Bibing ini sempat mogok itu, terus ya udah. Ketika dia mogok ya udah, saya nggak pakai ikro lagi gitu ya. Saya nggak pakai ikro lagi, saya simpen dulu ikronya, langsung ditalaki pakai hafalan. Jadi bebasin aja ya gitu ya, apalagi anak baru 5 tahun mah nggak usah ini. Kok misalnya ternyata nggak cocok pakai metode ikro, dia pakai metode yang lain, misalnya ada buku-buku metode Umi kayak atau metode apa kitab Quran apa gitu ya, boleh pakai aja gitu. Berarti nyambung sama pertanyaan tadi, mana ya tadi nih? Sama nggak nih ya? Anak kami usia 5 tahun ditalkin suka menolak, kayak nggak mau. Jadi triknya pura-pura ajarin adiknya yang usia 3 tahun, lalu ternyata pelan-pelan dia ikutin dan hafal. Bagaimana ya Teh cara mencari akar masalah kenapa nggak maunya, dan kapan sebaiknya anak bertemu dengan guru? Iya, biasanya kalau masih 5 tahun ya, dia masih prasekolah, emang dia lagi fase apa istilahnya, kalau anak Suka usia 5 menolak emang ya, tahun itu lagi. bukan fase menolak, tapi dia itu Apa fase namanya Teh? identifikasi Oh. identitas diri gitu. Jadi kalau kalau apa namanya, kalau dia tuh ingin eh apa namanya, self driven gitu istilahnya. Kalau pengen tuh aku yang pengen, bukan aku disuruh gitulah istilahnya gitu. Daripada Iya. disuruh mendingan beda gitu ya. Jadi Oh. biasanya kalau kayak gitu kita nggak mentalakikan secara langsung gitu. Ya salah satu yang sangat tidak disukai oleh anak usia 5-6 tahun itu adalah ditanya gitu. Jadi diminta feedback. Misalnya kita bilang Ar-Rahman, terus kita bilang ayo kamu baca seperti Umi Ar-Rahman. Dia nggak mau kayak gitu. Jadi kita ngomong aja Ar-Rahman, Allamal Quran. Pura-puranya kita yang lagi ngapalin. Nanti dia ngikutin. Emang anak usia segitu kayak gitu, dia nggak pengen dites istilahnya, nggak suka aja dites, jadi jangan dites gitu kan. Kayak misalnya kita suka bilang anak kita udah hafal Pancasila tapi kalau dites suka ya emang nggak suka aja, ngapain gitu ya. Jadi ya biarin aja, nggak usah dipaksa, kita langsung aja kasih stimulasi, tetap kita talaki gitu. Oke, berarti ini juga nyambung sama tadi ada pertanyaan di
WA, bagaimana sebaiknya mengajak anak murojaah, kadang diem aja kalau diajak baca. Misal kita udah baca duluan tapi anak masih diem aja, belum mau ngikutin. Tadi nyambung ya sama, jadi sudah nih ya, jangan sampai ini, wah Teh Peti belum dibaca ini, saking banyak soalnya. Yang berikutnya nih, Assalamualaikum Teh Patra. Nah, mana? Setiap anak memiliki metode yang berbeda. Saya amati anak-anak saya metodenya beda-beda. Yang ingin saya tanyakan bagaimana untuk memake sure metode hafalan yang seperti apa yang cocok untuk anak-anak. Takutnya selama ini yang kita amati ternyata bukan itu. Itu yang pertama ya Teh ya. Kemudian yang kedua, kalau misal anak dikasih alat bantu, misal tab, itu bagaimana cara mencegah distraksi anak buat pengen melihat-lihat fitur lain? Nah, itu Teh 2 pertanyaan dulu. Ya, jadi tadi ya untuk make sure-nya kayak apa ya, lihat aja indikasinya, hafalannya nambah apa enggak gitu ya, dianya enjoy apa enggak. Kalau misalnya ternyata hafalannya nggak nambah-nambah, dianya cranky, ya berarti nggak cocok metodenya gitu kan. Ya udah kita coba pakai metode lain. Itu aja sih yang paling simpel, hafalannya jadi bagus, hafalannya jadi nambah, dianya jadi rajin gitu. Kemudian kalau misalnya si anak ini masih belum bisa dikendalikan gitu ya, kita jangan dulu pakai aplikasi itu gitu kan. Tapi kalau misalnya biasanya kita yang pegang dulu, kita yang setelin. Jadi kayak misalnya saya kasih HP gitu ya, bukan HP-nya dikasihin, tapi saya yang nyetelin aplikasinya. Terus biasanya saya pakai audio yang pakai Bluetooth itu tuh yang bisa dibawa-bawa kemana-mana ya. Jadi yang dia bawa itu aplikasinya di Bluetooth-nya itu, bukan di iPad-nya misalnya ya, tapi si Bluetooth-nya yang dia bawa gitu ya, dibawa tidur, yang dia bawa di meja makan gitu. Nanti kalau misalnya dia udah bisa deal-dealan, kayak misalnya kamu ngafalin ini ayat segini sampai ayat segini pakai tab, nanti kamu kalau udah di atas jam 2 sore misalnya ya baru boleh apa, nah baru bisa kayak gitu ya, kita kasih itunya gitu ya, kita kasih gadgetnya gitu. Ya, jadi ada trik khusus ya dari Teh Patra juga, jangan sampai malah main kemana-mana ya. Yang berikutnya Teh, bagaimana pengalaman Teteh saat memberi reward? Apakah periode tertentu setiap habis hafal langsung dikasih hadiah? Ini dari WA ya. Nah, gimana Teh ngasih rewardnya? Biasanya kalau untuk anak-anak di bawah prasekolah ya, di bawah usia 7 tahun, itu masih suka saya kasih reward ya. Jadi rewardnya itu Sini aja. kebanyakan sih tidak dipersyaratkan ya. Jadi bukan ayo kamu ngapalin ini nanti dikasih hadiah, enggak. Tapi biasanya alhamdulillah udah hafal gitu ya, Umi kasih hadiah ya gitu. Jadi bukan yang dipersyaratkan di awal sih biasanya kalau saya hadiahnya gitu. Kayak misalnya Deisan kemarin udah selesai hafalan. Wah, Deisan udah selesai nih ya Quran surat Al-Mutafifinnya, mau dibeliin apa gitu ya. Ntar dia bilang mau beli jelly gitu kan, jelly kecil-kecil itu ya udah beliin aja jelly kan gitu. Jadi nggak harus dipersyaratkan di awal. Dan ya insya Allah lama kelamaan juga ya, dengan kita juga memahamkan kepada mereka tentang urgensi menghafalkan Al-Quran, mereka juga nggak akan minta hadiah terus-terusan. Dulu Bibi waktu masih sebelum 7 tahun tuh kalau abis setor hafalan yang panjang tuh biasanya suka saya beliin apa. Pas udah gede mah saya tanya gitu ya, Bibi udah hafal nih surat Muhammad, mau dikasih hadiah nggak gitu ya. Dianya malah malu sendiri gitu ya, apaan sih. Ih keren Bibi, Masya Allah. Iya. Bahkan tahu adiknya dikasih hadiah aja dia nggak minta gitu ya. Ya kok dia beli es krim? Iya kemarin udah setor surat ini. Oh gitu doang. Nggak jelas ya, subhanallah. Iya. Kebagian es krimnya. Iya. Yang selanjutnya nih di Zoom ya. Sebaiknya hafalan anak-anak dari Anaba atau dari Anas Teh? Dari Teh Nita. Iya, gitu ya. Bebas aja sih Teh, dari mana aja, suka-sukanya anak. Dia mau ngapalin tengah-tengah juga boleh, ngapalin apa aja juga boleh, yang penting dia happy aja. Iya. Penekanannya di happy-nya ya, subhanallah. Jadi kalau udah happy mah anak-anak mau apapun bisa gitu ya, cepet lagi ya, biasanya seperti itu. Teh, sebetulnya kapan sih waktu yang tepat mencarikan guru Quran untuk anak-anak?
Oh, guru Quran ya. Sebetulnya untuk anak-anak prasekolah ya, mau pelajaran apapun, saya lebih rekomen sama orang tuanya gitu. Kan al-ummu madrasatun ula ya. Jadi sama ibunya. Kalau mencarikan guru itu biasanya untuk pelajaran-pelajaran yang tidak kita kuasai gitu. Kayak misalnya kita ngerasa tahsin saya nggak bagus nih, butuh guru, nah baru kita carikan guru misalnya ya. Atau anak nih udah masuk ke juz 24 tapi sayanya ketinggalan, nah baru kita cariin guru. Tapi kalau kalau masih masih apa namanya berada di bawah levelnya kita, ya itu kita aja yang ngajarin, nggak usah dikasih guru gitu. Selain lebih hemat, itu juga bisa untuk agenda bonding ya antara ayah apa orang tua dengan anak gitu. Kalau nggak bisa sama ibunya, bisa sama ayahnya atau sama kakaknya gitu. Itu bisa jadi kesempatan untuk mengakrabkan gitu. Iya, iya. Oke. Ada raise hand dari Teh Nita. Boleh Teh Nita? Mungkin nyambung sama pertanyaan tadi gitu. Assalamualaikum Teh Patra. Waalaikumsalam Waalaikumsalam, warahmatullahi Teh. wabarakatuh. Ini aku mau nanya, kan si anakku ini umur besok Februari 6 tahun. Alhamdulillah dia sudah bisa baca. Jadi setiap ditalaki dia tuh selalu mau tanya, selalu tanya, ini artinya apa ya Mi? Dia bilang gitu. Surat contohnya kayak kemarin surat Al-Kafirun tuh tentang apa? Dia bilang itu. Terus dia baca, dia bilang gini, orang-orang kafir tuh siapa ya Mi ya, kata dia gitu. Sampai pernah juga ada dia bilang gini, aku tidak menyembah apa yang kamu sembah. Terus dia bilang, emang ada ya Mi ya orang yang nyembah yang enggak kita sembah, dia bilang kan gitu. Terus saya bingung kadang gini, apa sebenarnya anak-anak usia segini tetap dikasih tahu artinya, emang dianya penasaran, tapi terkadang gimana ya, kadang suka nyampeinnya tuh takut salah gitu Teh. Gitu Teh, mohon penerangannya. Iya. Karena tadi ya anak-anak usia 5-6 tahun itu mereka juga kurios banget. Jadi sangat ingin tahu segala macam. Dan kalau kita bunuh ya rasa ingin tahu mereka, nanti mereka nggak akan mau nanya lagi sampai gede gitu kan. Itu yang suka nanya sama saya, Teh gimana ya berkomunikasi sama anak saya yang SMP, Teh gimana ya anak saya udah kelas 6 SD nggak pernah mau ngobrol lagi gitu ya. Karena dia tadi merasa kecewa dengan ketidakpuasan dia mendapatkan jawaban atas pertanyaannya. Dan memang ya salah satu yang perlu kita kuatkan ya sebagai orang tua adalah referensi ya untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan anak gitu. Kalaupun misalnya kita nggak bisa langsung jawab, paling nggak kita tahu di mana cara nyarinya gitu ya. Kayak tadi misalnya pertanyaan-pertanyaan tentang Al-Quran, itu sebetulnya banyaknya kan kisah-kisah tentang hari kiamat, kisah-kisah tentang Nabi gitu ya, kisah-kisah tentang Rasulullah SAW, yang kalau misalnya kita sudah paham ya, kita ngerti sirahnya, kita tahu nih cerita nabinya, kita tahu nih tentang kisah-kisah hari akhir dan seterusnya, insya Allah justru pertanyaan seperti itu yang saya tunggu-tunggu gitu ya. Paling senang saya kalau udah Deisan nanya macam-macam kayak gitu ya, nanya gini, nanya gitu, atau kadang-kadang kayak Bibing yang tiba-tiba dia nyelutuk, oh itu ya Mi yang kayak di Quran itu, atau misalnya kita lagi ngobrol apa terus tiba-tiba dia baca ayatnya gitu ya, baca ayat apa aja yang menurut dia nyambung gitu. Jadi ngobrolnya juga udah enak akhirnya kayak gitu. Nah itulah kenapa kita berusaha supaya orang tua juga paham ya dengan asbabun nuzul, paham sirah gitu ya, paham kisah-kisah Nabi gitu, paham rukun iman, rukun Islam gitu. Ya mau jualan buku nggak jualan juga kasihan sih sebenarnya ya. Boleh disediakan aja gitu ya buku-buku, karena emang kalau menurut saya itu buku-buku yang wajib kita punya gitu supaya kita juga bisa bener ya dalam memberikan informasi kepada anak. Jangan sampai anak malah ditakut-takutin, malah disalah-salahin atau dibilang jangan nanya gitu ya, karena itu sesuatu hal yang salah. Nanti kita bisa jelaskan kafir itu artinya apa sih gitu ya, orang kafir itu ngapain aja sih gitu ya. Dan itu adalah suatu hal yang berhak sekali mereka ketahui gitu ya, insya Allah. Jadi semangat aja dalam menyediakan referensi ya di rumah, insya Allah itu bakal kepake banget sampai anak-anak kita dewasa nanti gitu. Berarti boleh sambil spill nih, lagi ada promo di Sigma Daya Insani, boleh kontak pengundangnya atau juga kalau memang undangan Teh Patra ke Teh Patra, karena kita ada arisan. Jadi murah banget, diskonnya juga besar. Sayang kalau misalnya sampai ketika kita nggak bisa jawab pertanyaan kita, insya Allah sebetulnya, ada nih, ada diskon tuh. Ada WBAC, kemudian ini yang bundling ya, yang nggak bundlingnya juga Teh boleh
Ini tuh sampai ada yang 100.000, 100 berapa tuh? 160 ribuan ya. Jadi seharinya 6 ribuan lah. Bisa dimanfaatkan karena ini buku-buku penting untuk kita, ya bukan hanya untuk anak. Ini bisa jadi bacaan sekeluarga dan kalau saya ngerasanya nggak cepat rusak ya Teh ya. Nggak ada Ya, ya? alhamdulillah sekarang sih udah bisa dipakai sama cucu jadinya ya. Nah iya betul, barusan lihat. Beliin buat bapaknya, sekarang dipakai sama anaknya dia gitu ya, anaknya si Afiar. Iya iya, dan emang nggak cepat rusak. Kenapa ya nggak muncul? Nggak apa-apa Teh. Sambil ini masih ada pertanyaan ya. Belum muncul. Belum muncul. Sambil ada pertanyaan di WA nih ya. Assalamualaikum Teh Fatra, mau nitip pertanyaan nih. Metode menghafal Quran yang sering disampaikan biasanya ditujukan saat anak masih kecil atau balita. Lalu bagaimana jika anak sudah usia dan baru akan dibiasakan menghafal Quran? Nah, gitu Teh. Sebetulnya Gimana tadi nih? saya sampaikan itu nggak harus buat balita ya, buat emaknya juga bisa ya Teh ya. Jadi sambil Iya dengerin betul betul. aplikasi, sambil menulis, sambil mengulang-ulang gitu ya. Itu semua bisa kita manfaatkan. Karena saya juga pakai gitu ya metode-metode itu gitu. Jadi insya Allah bisa banget diterapkan oleh anak besar, anak remaja, orang dewasa, bahkan nenek-nenek, kakek-kakek juga insya Allah bisa gitu. Jadi nggak usah ragu ya Teh, kalaupun misalnya baru nyadarnya sekarang-sekarang gitu ya, baru remaja gitu ya. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah segitu juga. Dan insya Allah cepat ya. Saya inget dulu Ustadz Heri cerita bahwa beliau itu baru ngafalin Quran juga umur 19 tahun. Jadi tidak ada kata terlambat. Sekarang dia udah punya pondok Quran kan. Iya. Santai we insya Allah. Kalau baru 5 tahun 6 tahun gak usah buru-buru juga insya Allah ya, waktu kita mudah-mudahan diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Iya. Dan bahkan Ustadz Heri bukan Kafa'ah Syar'i ya kalau kuliahnya ya, seingat saya. Kalau nggak salah sih bukan. Tapi insya Allah Tapi subhanallah ya. semua orang juga bisa. Bisa semua orang juga itu ya. Apalagi ini yang belum. Ini sudah ya. Umur berapa? Umur berapa paling ideal mulai intens menambah hafalan anak-anak? Ya, dari bayi dalam kandungan juga udah bisa ditambah hafalan anak-anak gitu ya. Dengan kita memperdengarkan, insya Allah itu semua akan terekam ya dalam memori otak anak. Nanti akan keluar saatnya gitu. Jadi karena mereka udah sering dengar ya, nanti ketika mereka udah bisa bicara, udah fasih, insya Allah hafalan-hafalan mereka juga akan keluar sendiri gitu. Apakah untuk anak usia dini lebih baik nambah hafalan? Tapi pelafalannya dan lain-lain tidak apa-apa, masih belum sempurna, atau lebih baik hafalannya yang baik dan benar secara pelafalan panjang dan pendek? Ya, biasanya kalau panjang pendek itu kita memang lebih intens ya? karena panjang pendek itu jauh lebih mudah dibandingkan makhrajul huruf ya. Jadi kalau makhrajul huruf kan emang butuh otot-otot ya. Kalau panjang pendek itu butuhnya pembiasaan. Biasanya kita lebih konsentrasi ke panjang pendek. Jadi kalau misalnya panjang pendek itu kita koreksi nggak apa-apa sedikit-sedikit, tapi jangan sering-sering juga gitu ya. Kalau misalnya kayak anaknya salah gitu ya, biha gitu ya, dia baca biha misalnya itu kan salah gitu ya, kita ulang aja biha gitu, nanti dia ngikutin. Jadi kayak gitu, tapi tetap aja nambah mah nggak apa-apa, tambahin aja terus gitu. Iya, Teh Fatra mohon info untuk anak yang kinestetik, sukanya sambil main bola dan gerakan lainnya. Saya biarkan, sedangkan di sekolah tidak boleh. Nah, gimana nih Teh? Nggak apa-apa Teh, jadi saya suka bilang ya, perbedaan metode kita dalam mengajar ya, kayak misalnya anak di rumah beda sama di sekolah, sama di rumah neneknya juga nanti beda, sama di pesantren beda, di TPA-nya juga beda. Itu adalah hal-hal yang bisa memberikan kekayaan ya, hasanah kepada anak. Oh ternyata kalau di sana nggak boleh gini, di sini boleh, di situ boleh. Bukan berarti kita jadi nggak konsisten, sebetulnya nggak apa-apa, tapi kita bisa mengkomunikasikan dulu gitu ya kepada anak. Kalau saya sih biasanya gitu ya. Jadi saya akan komunikasikan kepada anak, Dek, kalau kata Umi sih nggak apa-apa kamu ngapalin sambil main bola gitu ya. Justru di situ seru daripada kamu main bola sambil teriak-teriak ngomong yang nggak jelas ya. Mendingan sambil ngapalin Quran. Tapi kalau di sekolah mungkin guru kamu nggak suka. Jadi ya kalau di sekolah jangan sambil main bola. Main bolanya di rumah aja gitu. Jadi kita sering kasih kayak gitu. Kayak misalnya jangan kan itu gitu ya. Kayak misalnya tentang TV aja.
Dulu saya bilang kayak gitu, di rumah nggak boleh nonton TV, tapi di rumah orang tua misalnya ya dia nonton TV gitu kan. Ya saya bilang aja, Umi sih nggak ngebolehin nonton TV karena begini begini begini. Kalau kamu pergi ke sana terus ada TV di sana, ya paling nggak kamu tahu mana yang boleh kamu tonton, mana yang enggak gitu. Jadi kita udah sampaikan perbedaan-perbedaan itu sebagai suatu hal yang membuat mereka juga tahu bahwa dunia ini berbeda loh gitu ya, bahwa dunia ini tidak homogen gitu. Jadi mereka juga paham. Dan kita juga jangan takut memperkenalkan anak dengan berbagai apa namanya lingkungan ya. Apalagi kalau misalnya kita punya cita-cita menjadi global citizen. Kumaha tuh nanti anak nggak boleh gaul. Padahal kita mau tinggal di Jerman misalnya, ya. Kita mau tinggal di Eropa, kita mau tinggal di Jepang kan gitu. Ya, jadi ya kita ajarin aja mana yang boleh menurut kita alasannya apa, yang tidak boleh alasannya apa gitu ya, dan kita saling menghargai pendapat orang yang berbeda. Itu membuat anak tuh semakin dewasa insya Allah. Jadi lebih bijak ya. Padahal mas sebetulnya ya itulah dunia nyata, nggak bisa enggak ya, kita bakal ketemu dengan hal-hal yang berbeda dari kita. Yang berikutnya Teh, bagaimana cara menumbuhkan kembali semangat menghafal yang sempat redup. Jadi anaknya teh tiba-tiba nggak mau menghafal meren gitu ya, seperti itu. Iya. Mulai dari ibunya dulu weh. Nah eta ya. Jadi mulai aja dari kita dulu gitu ya. Jadi kalau ternyata anak kita masih belum merasa bersemangat, ya kita juga mencoba untuk mencari cara yang buat dia lebih semangat gitu ya. Apakah misalnya ngafalinnya di pantai gitu ya sambil jalan-jalan. Saya biasanya suka kayak gitu, bukan kayak gitu ya, tapi saya suka punya tema-tema tertentu gitu, kayak misalnya dulu nih waktu kakak-kakak masih kecil-kecil ya, kita bikin Ar-Rahman Day misalnya, kita ingin anak-anak tuh ngafalin surat Ar-Rahman bareng-bareng, nanti siapa yang duluan itu dapat hadiah, gitu-gitu nggak apa-apa gitu ya. Atau misalnya kita pergi ke mana gitu ya, kita jalan-jalan nih ke rumah siapa atau ke rumah nenek berapa hari gitu ya, targetin di sana nanti kita ngafalin surat apa gitu-gitu. Jadi dibikin ini aja gitu ya, dibikin santai, dibikin menyenangkan, dan gak usah banyak target ya, gak usah banyak target, tapi kita maju terus pantang mundur gitu, nggak apa-apa satu ayat. Makanya kan tadi ya buat bapak-bapak aja kan ya ngafalinnya satu-satu aja gitu ya, ayat-ayat tertentu yang membuat dia tampak keren kan gitu. Jadi kayak misalnya surat Al-Hasyr dari ayat 1 sampai 22 susah banget, ya udah terakhirnya doang gitu kan. Ngafalin surat Al-Baqarah dari ayat 1 sampai terakhir lama banget gitu ya awal akhirnya doang lah minimal. Jadi kayak gitu aja. Cari ayat-ayat tertentu yang kita pilih, tapi ya setiap hari ada ayat yang dihafalkan. Nanti kalau sudah terbiasa, insya Allah itu akan lebih mudah gitu ya, akan lebih mudah untuk ngikutin programnya gitu. Dan jangan lupa ya, kalau untuk anak-anak, doa ibu itu adalah senjata utama. Jadi doain aja setiap malam. Kalau ada kesempatan umroh, doain di depan multazam gitu ya. Ketika sholat di Hijri Ismail kita doakan. Kalau lagi hujan deras gitu, kayak sekarang tuh lagi musim hujan, itu betul-betul barokah buat kita ya. Ini adalah saat-saat yang paling dikabulkannya doa. Kalau kita lagi safar, itu juga jangan lupa banyak-banyak berdoa gitu. Jadi curi gitu ya segala kesempatan untuk berdoa di waktu-waktu mustajab, insya Allah, untuk menjadikan anak-anak kita sebagai penghafal Al-Quran. Ya. Ini banyak yang bertanya tentang praktek ya Teh ya. Tapi udah azan ya? Hah? Tuh di Jogja sudah ada nih ya Teh ya. Nih kayak gini nih Teh. Baru seminggu mencoba menghafal dengan metode menghafal di akhir ayat dulu, baru maju ke depan. Misalnya mau menghafal surat Anas berarti dari ayat 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oh subhanallah, segala metode ya. Karena saya akan lupa ayat selanjutnya kalau dihafal di awal surat. Jadi kalau akhir-akhir surat dihafal, di awal jadi lebih banyak pengulangannya sehingga lebih mudah diingat. Ini mungkin berarti metode ya. Ini juga ada pertanyaan nih, katanya kalau misalnya anak sekolah sampai rumah sore, bagaimana mengatur waktunya untuk nambah hafalan? Atau di rumah murojaah saja yang dari yang didapat di sekolah, Teh? Iya. Yang penting itu adalah setiap hari ada interaksi ya dengan Al-Quran gitu ya, dengan kuantitas dan kualitas yang kita atur gitu. Jadi kalau tadi saya bilang di sekolah udah ya, kita lihat aja itu kualitasnya sesuai nggak gitu ya, kuantitasnya sesuai nggak dengan targetnya kita. Kayak tadi bilang
Bibing harus 1 juz, ternyata di sekolah itu baru setengah juz, berarti ya saya tinggal setengah juznya lagi gitu kan. Kalau misalnya ternyata di sekolah udah 1 juz, ya berarti saya nggak usah lagi di rumah gitu. Jadi kayak gitu aja. Nah, apa namanya, untuk memanfaatkan waktu ya, kadang-kadang kayak misalnya saya lagi di jalan misalnya nganter Bibing kemana, nah biasanya waktu murojaahnya di situ. Jadi kayak dulu juga nganter kakak-kakak tuh ke sekolah, mereka naik motor itu ya sambil murojaah gitu ya, di Masya Allah. belakang, di depan gitu. Kadang-kadang saya sengaja taruh di depan karena emang mau murojaah biar kedengeran gitu ya. Jadi kayak gitu. Gitu. Berarti Bibing juga kayak murojaah nggak sendiri ya Teh, suka ditemenin gitu ya? Kadang-kadang ditemenin gitu ya. Kadang-kadang Oh ditemenin. iya iya. Biasanya kalau lagi Terus di perjalanan jadi ditemenin. ini ada pertanyaan soalnya dari Teh Pupin. Maksudnya kita sambil lihat Al-Quran apa gimana Teh? Oh, ada Teh Fatra mah udah hafal ya. Kalau yang Kalau belum hafal gitu. ya sambil lihat Quran atau kalau enggak mah gimana tuh ya sama aja. Tapi kalau misalnya enggak ya apa namanya ya nggak apa-apa dengerin aja gitu dengerin aja. Nanti dia ngerasa kok kalau salah dia ngerasa gitu. Kalau bisa sih kitanya juga udah ikut hafal. Ikut hafal ya. Iya ini wah subhanallah masih ada tapi yang mirip-mirip lah ya. Mudah-mudahan karena Teh idealnya kan Abi Umi kompak ya. Ada juga nih sedikit ya. Teh idealnya kan Abi Umi kompak ya dalam pendidikan anak. Bagaimana caranya tetap memotivasi anak-anak bila Uminya fokus mengajak anak menghafal, sedangkan Abinya mengajak menonton kesenangan dunia, nonton, main game. Jadi balance kan anaknya. Jadi Ada segala ada ya. nasihat. Subhanallah. Nah, Iya insya ya. Allah justru nanti anak-anak kita yang akan mengajak ayahnya gitu. Jadi kan nggak harus bapaknya ibunya ngajak anaknya ya gitu ya. Bisa aja bapaknya anaknya ngajak ibunya gitu kan. Anaknya ngajak nih bapaknya ngajak ibunya. Gak apa-apa, santai aja gitu. Dulu juga waktu ibu saya belum sholat saya ngajakin sholat. Ibu saya belum belum suka ngafalin Quran, saya ngafalin Quran duluan gitu ya. Sekarang ibu saya rajin ngafalin Quran bahasa Arab, si mameh mana rajin-rajin teuing gitu. Oh, Masya Allah. Salah Iya, satu iya. tanda kita berbakti kepada orang tua itu adalah kita mengingatkan mereka, kita pastikan mereka berada di jalan surga. Jadi kita nggak apa-apa ke anaknya aja dulu. Bapaknya ngajak senang-senang, kita bilang ya ikut aja bapak senang-senang dulu, tapi berapa menit aja karena kamu punya PR lain gitu. Masya Allah. Makanya jangan Senang sampai ya. nanti mereka musuhan sama bapaknya terus menganggap bapak itu kesukaannya duniawi, bapak. Ya, itu ya. Subhanallah kalau sama Teh Fatra tuh segala jadi indah loh. Bukan masalah gitu ya. Justru itu adalah Allah memberikan jalan gitu ya, Masya Allah. Teh di sini juga udah azan Teh. Mungkin Teteh ada kesimpulan dari berbagai pertanyaan-pertanyaan ini. Apa nih spirit-spiritnya yang harus terus kita lanjutkan? Berkala lah ya Teh Feti, insya Allah ya semakin bersemangat kita semua untuk menjadikan keluarga-keluarga kita keluarga Qurani ya. Dan memang berinteraksi dengan Al-Quran adalah suatu yang ingin kita lakukan sepanjang hayat ya, sepanjang hayat kita. Nggak usah ingin terburu-buru. Yang penting setiap hari itu kita lakukan ya. Setiap hari kita konsisten, walaupun hanya sedikit tapi ada. Kita saling mendoakan terutama dengan seluruh anggota keluarga ya tadi ya. Anaknya males ya kita doakan, bapaknya males ya kita doakan juga gitu ya. Kita juga minta doa gitu ya dari anak-anak kita. Bahkan kayak kemarin gitu ya ketika Bibing udah selesai nih ya ujian, kita sekeluarga minta didoain sama dia. Kita saling mendoakan. Dengan suasana menghafalkan Al-Quran ini bukan beban buat kita tapi sesuatu yang memang bisa mengindahkan keluarga kita gitu ya. Dan juga bahwa kita memang saling mencintai dalam Iya. Sini masih azannya. La ilaha illallah. Iya, subhanallah ya Teh ya. Teman-teman sekalian, umat sekalian, mungkin tadi juga ada ayah bunda ya. Kalau saya dapat juga kena banget gitu. Soalnya saya suka insecure ya. Aduh kok bukan insecure artinya. Pokoknya mah ngerasa
yang lain pada hafalan udah kemana gitu, aduh ari saya iman kieu gitu ya, suka seperti itu. Tapi dengan tadi kalimat Teh Patra bahwa ketika kita dimudahkan hafalan itu adalah rezeki, ketika kesulitan menghafal itu adalah rezeki, masya Allah ya. Bagaimanapun juga kita terus aja maju gitu ya. Kalau memang belum hafal ya terus aja ngulang gitu ya. Yang penting adalah semangat. Itu mungkin ya Umahat sekalian, banyak yang bisa kita ambil hikmahnya. Mudah-mudahan sampai di sini bukan berarti selesai, tapi bagaimana kita terus menghafal, memurojaah, karena yang namanya murojaah itu adalah sepanjang zaman. Ya, seumur kita ya terus-menerus seperti itu. Jazakallahu khairan katsira buat Teh Patra, dan juga di sini subhanallah ya sampai Zoom ada 100 orang ya. Sampai padat ya tadi keluar masuk mungkin ya, ada kesusahan. Mudah-mudahan kita dimudahkan untuk bertemu kembali 2 pekan yang akan datang dengan judul yang berbeda di hari Selasa pukul 13.30. Itu mungkin ya, saya tutup saja. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan mohon maaf. Jazakallahu khairan katsira buat Teh Patra juga teman-teman yang sudah hadir. Kita tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai penutup, kalau yang mau mengikuti promo-promonya masih ada waktu sampai tanggal 18 ya. Promo-promonya ini subhanallah lagi diskon besar-besaran. Dan bisa nyicil ya sampai 10 bulan, jadi kita bisa bertahun satu sama lain. Insya Allah mudah-mudahan dimudahkan. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teh Feti direkam nggak?